Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Mualimul Huda, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan. Di sini kami dari kelompok 8 akan mepresentasikan tugas inovasi pendidikan dengan judul Inovasi Pembelajaran Melalui Teknologi Informasi. Sebelum kami melanjutkan presentasi, terlebih dahulu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Hilmi, NIM 201011056. Yang kedua ada saya sendiri, Naili Fauziah, NIM 201011057. Yang ketiga ada Silma Naima, NIM 201011056. Berbicara mengenai judul presentasi kita pada kesempatan kali ini, yaitu inovasi pembelajaran melalui teknologi informasi, dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi setiap saat mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga segala sektor apapun kian dipermudah dengan adanya akses informasi yang mudah pula. Salah satu bidang yang terdampak teknologi adalah pendidikan. Apalagi di masa pandemi ini, kita dituntut mau tidak mau harus bisa bergelut dengan teknologi, karena untuk mengurangi mobilitas, sehingga penularan virus dapat ditekan. Teknologi informasi di bidang pendidikan muncul sebagai bidang kajian yang terkait dengan penyediaan fasilitas belajar. Melalui penggunaan teknologi, siswa diharapkan akan termotivasi untuk belajar maju berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran melalui teknologi informasi. Nah, dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan kita bahas, yang pertama, bagaimana inovasi pembelajaran melalui teknologi informasi. Yang kedua, bagaimana klasifikasi model-model pembelajaran ICT atau Information Communication Technology. Yang ketiga, ada apa saja manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan atau penggunaan ICT. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Silma Naima. Pembelajaran teknologi informasi. Dalam proses pembelajaran melibatkan keterhubungan antara komponen pembelajaran baik komponen peserta pendidik, media, materi pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran. Upaya pengelolaan keterhubungan antara komponen pembelajaran agar lebih optimal, efektif, dan efisien. Teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambaran. Perkembangan teknologi informasi ini mampu mengolah, mengemas, dan menampilkan serta menyebarkan informasi pembelajaran baik secara audiovisual, bahkan multimedia. Saat ini telah mampu mewujudkan pembelajaran virtual learning. Pembelajaran berbasis internet ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan situs website yang bisa diakses melalui jaringan internet pembelajaran. Berbasis web ini adalah salah satu bentuk learning yang materi atau konten maupun cara penyampaian atau delivery method melalui internet atau web. Dalam penciptaan sebuah lingkungan belajar maya atau virtual learning, penerapan virtual learning ini bertujuan untuk mengatasi masalah keterpisahan ruang dan waktu antara siswa dan pengajar melalui media komputer, dan siswa dapat memperoleh bahan belajar yang sudah dirancang dalam paket-paket pembelajaran yang tersedia dalam situs web. Siswa dapat mempelajari bahan belajar sendiri atau jika diperlukan, siswa meminta bantuan komputer atau CBL, Computer Based Learning. Salah satu yang paling penting dari penggunaan web sebagai media pembelajaran yakni web dilengkapi hyperlink yang dapat memungkinkan mengakses informasi secara acak yang berdampak pada kecepatan untuk memperoleh informasi yang ada di dalam web. Inovasi pendidikan, jika dirancang dengan baik dan tepat untuk pembelajaran berbasis web ini bisa menjadi yang menyenangkan dan memiliki unsur interaktivitas yang tinggi, menyebabkan peserta didik dapat mengingat lebih banyak materi pelajaran, serta mengurangi biaya-biaya operasional yang biasanya dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti pembelajaran.
pembelajaran teknologi informasi. Dalam proses pembelajaran melibatkan keterhubungan antara komponen pembelajaran baik komponen peserta pendidik, media, materi, pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran. Upaya pengelolaan keterhubungan antara komponen pembelajaran agar lebih optimal, efektif, dan efisien. Teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambaran. Perkembangan teknologi informasi ini mampu mengolah, mengemas, dan menampilkan serta menyebarkan informasi pembelajaran baik secara audiovisual, bahkan multimedia. Saat ini telah mampu mewujudkan pembelajaran virtual learning. Pembelajaran berbasis internet ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan situs website yang bisa diakses melalui jaringan internet pembelajaran. Berbasis web ini adalah salah satu bentuk learning yang materi atau konten maupun cara penyampaian atau delivery method melalui internet atau web. Dalam penciptaan sebuah lingkungan belajar maya atau virtual learning, penerapan virtual learning ini bertujuan untuk mengatasi masalah keterpisahan ruang dan waktu antara siswa dan pengajar melalui media komputer, dan siswa dapat memperoleh bahan belajar yang sudah dirancang dalam paket-paket pembelajaran yang tersedia dalam situs web. Siswa dapat mempelajari bahan belajar sendiri atau jika diperlukan, siswa meminta bantuan komputer atau CBL, Computer Based Learning. Salah satu yang paling penting dari penggunaan web sebagai media pembelajaran yakni web dilengkapi hyperlink yang dapat memungkinkan mengakses informasi secara acak yang berdampak pada kecepatan untuk memperoleh informasi yang ada di dalam web. Inovasi pendidikan, jika dirancang dengan baik dan tepat untuk pembelajaran berbasis web ini bisa menjadi yang menyenangkan dan memiliki unsur interaktivitas yang tinggi, menyebabkan peserta didik dapat mengingat lebih banyak materi pelajaran, serta mengurangi biaya-biaya operasional yang biasanya dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya adalah klasifikasi model-model pembelajaran ICT, Information Communication Technology. Nah, model pembelajaran sendiri merupakan suatu metodologi atau piranti untuk melaksanakan perubahan. Nah, adapun model-model pembelajaran yang berbasis ICT, berbasis teknologi, diantaranya pemanfaatan Microsoft Word, ada pemanfaatan PowerPoint, dan pembelajaran e-learning. Yang pertama adalah pemanfaatan Microsoft Word. Dengan menggunakan Microsoft Word, seorang pendidik dapat memprint out dokumen untuk kepentingan pembelajaran, dan dokumen dapat terdokumentasi dengan rapi dan sewaktu-waktu bisa dibuka lagi. Nah, biasanya untuk membuat soal, untuk mencetak soal, atau membuat dokumentasi sehingga bisa menjadi rapi dan dapat tersimpan di dalam flash disk dengan rapi, dan nanti akan bisa kita buka lagi sewaktu-waktu jika membutuhkan. Selanjutnya adalah pemanfaatan PowerPoint.
PowerPoint sendiri merupakan aplikasi untuk melakukan presentasi di depan publik secara terbatas. Nah, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur dan menu-menu yang lengkap, sehingga sebuah presentasi dapat dibuat semenarik dan sekreatif mungkin. Nah, aplikasi PowerPoint ini mulai diterapkan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Sebagai mahasiswa juga tidak asing dengan aplikasi ini karena sudah makanan mereka sehari-hari, karena kita dilatih untuk public speaking, belajar untuk mengajar di depan kelas juga nantinya. Nah, PowerPoint sebagai software presentasi ternyata sangat membantu para pendidik ya dalam memancing minat dan motivasi siswa atau mahasiswa untuk belajar. Di samping itu, suasana kelas akan bisa menjadi aktif dan peserta didik bisa merasa senang dengan presentasi yang ditampilkan oleh pendidik di sini. Nah, ini tergantung bagaimana penyampaian seorang pendidik itu apakah menarik atau tidak, dan bagaimana kekreativitasan dalam penyusunan PowerPoint sehingga bisa menarik perhatian peserta didik sehingga tidak mudah merasa bosan. Untuk itu, dalam hal ini, pendidik diharapkan akan lebih leluasa untuk berimprovisasi, merencanakan pembelajaran yang atraktif dan menarik karena fasilitas yang ada pada aplikasi PowerPoint sangat lengkap untuk membuat presentasi yang sekreatif mungkin dan tidak membosankan peserta didiknya. Nah, selanjutnya adalah e-learning. E-learning sendiri merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lainnya. Nah, kini segala macam sumber bacaan dapat kita akses dengan mudah dan cepat di internet seperti jurnal, artikel, buku elektronik, dan sebagainya. Nah, jadi semua itu dapat kita akses secara online hanya dengan menggunakan handphone. Nah, apalagi sekarang ada perpustakaan elektronik seperti iPusnas, iSantri, dan sebagainya. Ya. Di masa pandemi sekarang ini, kita dituntut untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar secara online. Untuk itu, banyak sekali aplikasi yang dapat kita gunakan seperti Google Meet, Zoom, dan sebagainya yang merupakan media pembelajaran interaktif yang berbasis ICT di sini. Karena dengan menggunakan aplikasi tersebut, kita dapat saling berinteraksi, saling berdiskusi secara tatap langsung, secara virtual dengan menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu, icon-icon lain seperti Google Classroom dan WhatsApp juga tidak kalah penting dan kita selalu menggunakannya setiap hari, yang merupakan media pembelajaran yang sering kita gunakan setiap hari itu. Kita tidak lepas dari WhatsApp untuk saling berkomunikasi di situ. Selain itu, terdapat juga web berbayar seperti Ruang Guru, Zenius, ya, dan sebagainya yang merupakan penyedia layanan belajar yang berbayar di situ. Nah, di dalam pandemi ini juga ada web rumah belajar ya yang dicanangkan oleh pemerintah di situ sebagai tempat kita memperoleh pembelajaran materi sekolah secara gratis di situ. Ya, mengenai manfaat dan tantangan dalam penggunaan ICT. Manfaat yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru. Yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, demonstrasi, memerankan, dan lain-lain. Selanjutnya, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun yang diperlukan, memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai bakat dan kemampuan, dan mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. Di samping manfaat, penggunaan ICT juga mempunyai beberapa kelemahan, di antaranya adalah penggunaan internet yang memerlukan infrastruktur yang memadai, penggunaan internet yang mahal, dan komunikasi melalui internet yang seringkali lambat. Selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi dalam penggunaan ICT. Yang pertama ada kesenjangan infrastruktur antar daerah yang maju dan tertinggal.
Di satu sisi, terdapat daerah yang sekolahnya telah memiliki akses internet, sementara di daerah lain terdapat sekolah yang belum masuk listrik. Yang kedua, terdapat kesenjangan kualitas pendidik, baik antar institusi pendidikan maupun antar daerah. Yang ketiga, keterbatasan anggaran yang dimiliki institusi dan pemerintah untuk melengkapi infrastruktur teknologi. Yang keempat, adanya resistensi dari kalangan masyarakat tertentu dengan dalih agama dan pelestarian nilai-nilai moralitas di masyarakat. Yang kelima, adanya sikap merasa puas dengan apa yang telah ada di kalangan sementara pendidik dan kemudian bersikap resisten terhadap perubahan. Dari pembahasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa upaya dalam pengelolaan komponen pembelajaran agar lebih optimal, efektif, dan efisien dalam mencari tujuan pembelajaran berhubungan dengan pola atau model pembelajaran. Ialah dengan model pembelajaran yang berkaitan dengan desain, sistem, strategi, pemanfaatan media, pendekatan pembelajaran, serta teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, sebagai pendidik dan peserta didik harus mau berinovasi melalui teknologi informasi seiring perkembangan zaman yang begitu pesat. Dengan adanya kemajuan teknologi, segala sesuatu dapat diakses dengan mudah dan cepat, yang mana tidak lepas dari peran icon-icon komputer yang sangat membantu dalam kegiatan pendidikan. Untuk itu, sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang ini harus bisa mengoperasikan teknologi agar tujuan pendidikan dalam hal ini dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Di samping itu, dalam pemanfaatannya juga terdapat beberapa kendala, di antaranya penggunaan internet harus memerlukan infrastruktur yang memadai, penggunaan internet yang mahal, atau komunikasi melalui internet seringkali lambat. Demikianlah presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.